Halo semuanya, jumpa lagi di channel One Rizky tentunya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul 50 Shades of Grey yang diproduksi pada tahun 2015. Film ini menceritakan seorang mahasiswi berusia 22 tahun, bernama Anna, yang tinggal bersama sahabatnya. Di suatu hari karena sakit, sahabat Anna membujuk Anna untuk mewawancarai seorang pengusaha muda sukses dan kaya. Anna langsung tertarik kepada pemuda itu dan terobsesi oleh karisma yang dimilikinya. Perasaan Ana kian meledak karena tanpa diduga pemuda itu memberikan nomor ponsel dan mengajak Ana untuk minum kopi bersama. Namun setelah menjalin hubungan yang lebih dalam, rupanya pemuda itu memiliki kelainan seks. Mau tidak mau Ana menuruti keinginannya, yang apabila jika sedang berhubungan badan, selalu menggunakan kekerasan supaya nafsu pemuda itu bisa terpenuhi. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Mari kita simak videonya. Di awal film, terlihat wanita yang bernama Anastasia, atau dipanggil juga dengan Ana, sedang berbincang dengan sahabatnya yang bernama Catherine. Catherine yang sedang sakit menyuruh Ana untuk menggantikannya, mewawancarai seorang pengusaha muda. Tak selang berapa lama, berangkatlah Ana menuju ke tempat yang sudah dijanjikan. Ketika sudah sampai, Ana langsung diarahkan ke ruangan pengusaha itu. Pas sudah di dalam ruangan, pemuda itu langsung menyambutnya. Pemuda itu bernama Christian Grey, seorang pengusaha muda sukses dan kaya raya berusia 27 tahun. Ana menjelaskan kepada Chris bahwa Catherine sedang sakit, maka dari itu ia mewakili untuk menggantikannya. Wawancara pun dimulai. Ana langsung bertanya dan merekam pertanyaan-pertanyaan yang telah Catherine siapkan. Dengan wibawa dan penuh karisma, Chris menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan. Terlihat dari raut wajah Ana sepertinya ia tertarik kepada Chris. Namun perasaan itu dilupakannya, karena tidak mungkin seorang pengusaha tertarik dengan seorang mahasiswi seperti dirinya. Ketika sudah selesai, Ana pun pulang. Anastasia. Christian. Setelah sesampainya di rumah, Catherine menanyakan jawaban-jawaban yang dijawab oleh pengusaha itu. Adegan berpindah. Saat Ana sedang bekerja, tak terduga Chris muncul dan menemui Ana di toko tempatnya bekerja. Perasaan Ana kembali meledak saat Chris memberikan nomor ponsel dan mengajaknya minum kopi bersama. What a pleasant surprise, Miss Steele. I'm staying locally at the Heath. Call me before 10. Beberapa hari setelah itu mereka berdua akhirnya bertemu dan mengobrol bersama. Setelah selesai, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Di suatu malam, Ana dan Catherine beserta sahabat-sahabatnya pergi ke sebuah bar dan mabuk dengan teman-temannya. Saat Ana pergi ke kamar mandi, ia lalu menelpon Chris. Mendengar gelagat Ana yang sedang mabuk, ia lalu mendatangi Ana ke tempat itu dan mengajaknya menginap di hotel. Pagi pun tiba, lalu Chris mengantarkannya pulang. Saat sudah sampai, tak terduga Catherine sedang mantap-mantap dengan kekasihnya di rumah itu. Mereka berdua langsung salah tingkah melihat kedatangan mereka. Singkat cerita, kini Ana dan Chris terlihat akan mengunjungi apartemennya menggunakan helikopter pribadi milik ia sendiri. November 1224, Charlie Tango, ready to deploy. Setelah sampai, Ana begitu canggung karena baru pertama kali memasuki apartemen semewah itu. Saat mengobrol, Chris menjelaskan kepada Ana bahwa dirinya memiliki kelainan seksual jika sedang berhubungan badan. Ia juga mengajak Ana ke kamar pribadinya yang berisi barang-barang kekerasan seksual seperti cambuk, tali, rantai, dan lebih banyak lagi. Ana cukup kaget melihat barang-barang yang ada di ruangan itu karena memang cukup mengerikan. Chris menjelaskan kepada Ana
bahwa jika ia sanggup mengikuti permainannya, ia berjanji akan memberi hadiah. Chris juga menunjukkan kamar untuknya nanti, dan memberi kebebasan untuk mendekorasi kamar itu. Setelah mengenali beberapa ruangan yang ada di situ, dan untuk pertama kalinya mereka melakukan mantap-mantap. Pagi pun tiba. Kini Anna terlihat sedang masak dan menyiapkan makanan untuk mereka berdua. Setelah selesai makan, mereka berdua melakukan hubungan badan lagi. Namun kali ini tangan Anna terlihat diikat dengan dasi. Saat sedang asik bercumbu, tak terduga ibu Chris datang. Lalu Chris mengenalkan Anna kepada ibunya. Tak lama setelah itu ia pun pulang. Tidak lama setelah ibunya pulang, Chris juga mengantarkan Anna pulang ke rumahnya. Which one's yours? Oh, Thanks for the ride. later, baby. Beberapa hari setelah itu, mereka berdua pun bertemu kembali untuk mengadakan rapat yang dihadiri oleh mereka berdua saja. Di dalam rapat itu menjelaskan atau membahas hal-hal tentang kekerasan seksual yang tidak disukai atau yang disukai oleh mereka berdua. Setelah diskusi selesai, mereka pun pulang. Fisting, I'm all ears. suspension, Hanging on ropes from the ceiling. Something to consider. no hard limit. I would like to fuck you into the middle of next week. Hari-hari pun berlalu. Saat Anna sedang wisuda, terlihat Chris mengisi acara juga di situ. Ketika acara sudah selesai, Anna juga mengenalkan Chris kepada ayahnya, yang juga menghadiri acara itu. Ketika pulang, Chris menghadiahkan Anna mobil baru. Anna pun tak menyangka Chris memberinya hadiah yang begitu mewah. Happy graduation, Anastasia. Do you like it? Of course I like it. It's beautiful. Hubungan mereka kini semakin erat. Terlihat sekarang mereka berdua memasuki kamar pribadi milik Chris. Dan untuk pertama kalinya, Anna memberanikan diri mengikuti permainan seksual Chris. You ready? I want you unashamed of your nakedness, do you understand? Ketika pagi mereka berdua bersiap menemui kedua orang tua Chris. Sebelum berangkat mereka berdua menyempatkan untuk berdansa dulu. Scene berpindah. Kini terlihat mereka berdua telah sampai. Kedua orang tua Chris menyambut dengan gembira kedatangan mereka berdua. Dan mereka semua berlanjut makan bersama. Di malam itu juga Chris mengajak Anna ke sebuah taman. Mereka berdua pun mengobrol di sana. Dalam kelimbungannya, Anna mengunjungi ibunya yang berada di Georgia. Setelah sampai, betapa kagetnya orang tua Anna melihat dirinya pulang. Mereka pun langsung mengadakan makan bersama. Ketika malam, Anna menghubungi Chris lewat SMS bahwa ia sangat merindukan dirinya. Chris juga membalas bahwa ia juga merindukan Anna. Ketika sedang minum di luar bersama ibunya, tak terduga Chris menyusul mendatanginya ke Georgia. Chris pun bersalaman dengan orang tua Anna. Setelah itu ibunya pergi, mungkin merasa tidak enak bila mengganggu mereka ngobrol. Keesokan harinya, kini Chris mengajak Anna dan berniat untuk menghiburnya, dan menaiki pesawat tanpa mesin yang ditarik. Ketika tali sudah dilepas, mereka pun berputar-putar di atas langit Georgia. Terlihat Anna sangat senang dan menikmatinya. Release. Setelah selesai, Chris mendapatkan telepon bahwa dirinya harus kembali dikarenakan ada meeting penting.
Beberapa hari setelah itu Anna pun pulang juga. Ketika sudah sampai di bandara, ia juga sudah ditunggu dengan supir pribadi Chris. Setelah sampai di apartemen, Chris langsung menciumnya dan mengajak Anna ke ruang permainannya. Ketika sudah di dalam ruangan itu, lalu Chris mengambil dasi dan menutup matanya. Perlahan ia mulai membelai dan mencambuk tubuh Anna. Keesokan harinya, mereka melakukan hal yang sama kembali. Perlahan Chris mulai membuka bajunya. Kali ini penyiksaannya cukup lebih dari sebelumnya. Tubuh Anna pun mulai dicambuk sebanyak 6 kali. I'm gonna hit you 6 times. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan Chris. Saat Anna di kamar, Chris mendatanginya dan meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Sambil menangis, Anna menyuruh Chris pergi keluar dari kamarnya. Ketika pagi, Anna pun beranjak untuk pulang. Saat Chris mau menemaninya turun, ia pun langsung ditolak oleh Anna. Di sepanjang jalan pulang, ia terus menangis dan mengingat kejadian-kejadian yang dulu mereka lewati bersama. Dan cerita pun berakhir.